Shalom umat-umat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pada hari ini 20 Maret 2024. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita adalah Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti firman ini dan kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita akan fokus Bapak Ibu di Mazmur pasal yang ke-96. Dan kalau Bapak Ibu baca Mazmur pasal 96 dan kita hubungkan dengan konteks pelajaran kita sepanjang minggu ini tentang ibadah, maka ada berbagai aspek ibadah yang disebutkan dalam Mazmur pasal 96 ini. Termasuk menyanyi bagi Tuhan, itu di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, memuji namanya, kemudian menyatakan kebaikan dan kebesarannya, dan membawa persembahan ke pelatarannya. Ini juga bentuk ibadah. Dan selain ciri-ciri ibadah yang sudah dikenal ini, Mazmur 96 juga menyoroti satu aspek ibadah yang eh, dikatakan sekolah sahabat kita tidak begitu jelas, yaitu dimensi Injil, ya, atau mewartakan kerajaan Tuhan kepada bangsa lain. Ya, itu di ayat yang kedua, tiga, dan ayat yang 10 dari Mazmur pasal 96. Nah, namun dari aspek-aspek tadi, menyanyi, membawa persembahan, dengan memberitakan Injil itu bukan tindakan yang terpisah dari ekspresi ibadah, tetapi itu merupakan sebuah ragam atau macam daripada ekspresi kita beribadah. Nah, pemberitaan tentang Injil Allah ini, atau kita bisa gampangkan dengan memberitakan bahwa siapa Tuhan kita kepada orang lain, atau Tuhan yang benar kepada orang lain atau bangsa lain, itu memberi substansi kepada pujian dan kepuasan pada penyembahan, ya. Jadi ketika kita memuji Tuhan, ya, kita mengetahui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, maka itu dapat diekspresikan dengan kita mewartakan tentang siapa Tuhan itu kepada orang lain. Atau ketika kita juga puas, ya, akan penyembahan, atau ada rasa tercukupi seperti itu, ya, karena berkat Tuhan dalam kehidupan kita, maka itu juga kita dapat sampaikan. Ya, sebagai responnya kita dapat sampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran Tuhan atau bangsa-bangsa lain. Ya. Nah, ada berbagai alasan untuk beribadah yang berhubungan dengan pesan pemberitaan Injil kepada bangsa lain. Ya. Alasannya ada di pasal yang keempat, 5, 10, dan 13 tentang Tuhan itu dia maha besar, Allah bangsa-bangsa lain itu adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Ya. Tuhan itu raja dan dia datang sebagai hakim. Ya. Jadi dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa tujuan daripada penginjilan atau memberitakan Injil adalah untuk mempersatukan bangsa lain dengan umat Allah dan pada akhirnya seluruh ciptaan dalam penyembahan kepada Tuhan. Ya. Jadi mau dari latar belakang apapun, bangsa apapun, etnis apapun, ya tujuan daripada penginjilan itu ya supaya mereka mengenal bahwa kita hanya punya satu Tuhan yang benar gitu. Ya, satu Tuhan yang benar yang dia telah menciptakan dunia ini dan dia adalah hakim, ya. Dan dia akan menghakimi bumi ini gitu, ya. Dari konteks Mazmur pasal 96 ini. Nah, penyembahan itu muncul dari pengenalan batin akan siapa Tuhan itu, yaitu dia adalah pencipta, raja, dan juga hakim, ya. Dan ibadah dengan demikian melibatkan mengingat tindakan penciptaan Tuhan di masa lalu. Kita sudah belajar ya tentang beberapa eh, saat yang lalu tentang pelajaran dari masa lalu, merayakan kejayaan saat ini, pemeliharaan Tuhan atas dunia dan pemerintahannya saat ini, dan mengantisipasi perbuatan-perbuatannya di masa depan. Itu tentang penghakiman akhir zaman dan kehidupan baru di langit dan bumi yang baru. Jadi ibadah ini menjadi ibadah yang tidak akan pernah berakhir gitu kan. Kita mengingat, kita merasakan, kita merayakan saat ini pemeliharaan Tuhan, dan kita apa yang harus kita perbuat, ya, supaya
menghadapi penghakiman akhir zaman nanti dan kehidupan baru di langit bumi yang baru. Ya, jadi itu ya, everlasting, ya tidak akan pernah berakhir penyembahan seperti ini atau ibadah seperti ini, gitu. Nah, penghakiman dalam Mazmur ini berarti pemulihan ya dari perdamaian. Maksudnya adalah yang tadinya kita terpisahkan, gitu ya, Israel dan non-Israel, Yahudi dan non-Yahudi, ya, bangsa yang tertindas dan bangsa yang tidak tertindas dan lain sebagainya. Tapi kita disatukan, ya, kali ini disatukan eh, oleh karena Tuhan, gitu kan, perdamaian daripada Tuhan itu sendiri. Nah, oleh karena itu seluruh bumi bersukacita mengantisipasi penghakiman Allah di ayat yang 10 sampai 13 dan Mazmur pasal 98, ya. Nah, fakta bahwa Tuhan adalah hakim yang adil, ya, seharusnya juga memotivasi orang untuk menyembah Dia dalam kekudusan dan gemetar. Gemetar di sini atau takut di sini bukan berarti takut karena menyeramkan Tuhan itu, ya, tetapi takut karena hormat, respect. Seperti kita takut kepada orang tua, ya. Bukan berarti dia itu kejam dan menyeramkan, tapi karena kita hormat, respect, menghargai, ya. Dan ini akhirnya mengingatkan kita supaya kita tidak menganggap remeh ibadah itu, ya. Nah, ibadah melibatkan kegembiraan dan keyakinan yang luar biasa, serta ketakutan dan kekaguman yang suci. Jadi, kalau kita beribadah, jangan mukanya murung, Bapak Ibu. Jangan kita sedih, gitu kan. Mau menyembah Tuhan yang adalah pencipta dan telah mengendalikan seluruh hidup kita, yang menyelamatkan kita malah murung sedih. Ya, tidak akan berarti di hadapan Tuhan penyembahan kita, ibadah kita. Dan harus disertai keyakinan yang luar biasa, ya. Karena terkadang ada banyak orang yang sudah di dalam gereja beribadah, tapi pikirannya masih di luar. Aduh, gimana ya kerjaanku? Aduh, gimana ya kuliah dan pendidikanku, gitu kan. Jadinya kita seperti kita bernyanyi, ya, nyanyi memuji Tuhan di dalam gereja, tapi pikiran kita kayak tidak tidak percaya bahwa Tuhan yang mengendalikan itu semua, gitu kan. Kita masih ada keraguan. Ya, ibadah kita sia-sia, Bapak Ibu, sebenarnya. Itu di hadapan Tuhan. Kita seperti apa ya? Kita seperti tidak percaya gitu bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar, gitu kan. Nah, secara universal Mazmur 96 ini untuk menyembah Sang Pencipta, dan Dia adalah hakim tercermin dalam pemberitaan Injil terakhir Allah bagi dunia, yaitu pekabaran tiga malaikat di Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 12. Jadi ada korelasinya, gitu, ya. Ya, kurang lebih ini pelajaran yang bisa saya sampaikan. Biarlah kebenaran daripada pelajaran ini tentang Tuhan adalah Tuhan yang benar dan bagaimana kita menyembah Tuhan itu juga dapat memotivasi kita supaya kita juga dapat mewartakan Injil ini kepada bangsa-bangsa lain atau umat-umat Tuhan, umat-umat lain yang belum mengenal kebenaran Tuhan atau Tuhan yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.